Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح الشأن ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا والدينا وشيخنا أحبابنا وأولادنا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام لا محنتنا ولا ما نوى به سلف الصالحين من صالحين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وآله الكرام سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ويبعث على هذا الصبر العلم بأن الجزع مؤلم في نفسه وهو مع ذلك مفوت للثواب وموجب للعقاب وأن الشكوى إلى من لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يكشف عنها ضرا من الحماقة وهذه صفة كل مخلوق ومع ذلك فالشكوى دالة على عدم الاكتفاء بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Pada pengajian terakhir Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab ini menerangkan tentang sabar yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah, terutama yang beriman. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga ini adalah sabar dalam menerima ujian-ujian hidup, cobaan-cobaan yang setiap orang, siapapun itu orangnya, ya, pasti ya, di dalam kehidupan di dunia ini sering mendapatkan ujian-ujian hidup, musibah-musibah, lebih-lebih yang mengaku dirinya sebagai orang mukmin. Ya. Maka oleh karena sabar itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang, maka kita ini harus berusaha jadi orang yang sabar, terutama macam yang ketiga ini, ya, sabar dalam menerima ujian-ujian hidup. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu bisa sabar, ya, yaitu apabila memahami dan merenungkan akan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab ini. Yang pertama, wa yab'atsu 'ala hadza sabri, kata beliau, dan bisa mendorong, bisa menyebabkan orang untuk bisa sabar. Setiap mendapatkan musibah-musibah apapun sabar, tidak sampai mengeluh, tidak sampai gelisah, tidak sampai sumpah, ya. Itu orang harus
punya pikiran, harus mengerti bahwa mengeluh, ya, tidak sabar, gelisah, susah, sumpah ketika ada musibah apapun yang tidak dicocoki oleh nafsu, itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan justru menambah parah sakit orang itu. Ibarat orang itu mungkin dikasih ujian sakit oleh Allah. Sudah hati-hati, tidak ada orang yang kepingin sakit. Tapi karena sakit itu datangnya dari Allah, penyakit. Ya. Nah kalau orang ini tidak ridho, ya, terus mengeluh, susah. Nah, itu mestinya musibah itu satu akan bisa berdampak pada musibah-musibah yang lain. Mungkin orang itu susah, ya, mestinya penyakit itu satu menjadi semakin parah penyakitnya. Kadang-kadang orang kena musibah mungkin kegagalan dalam satu cita-cita usaha, ya, terus dia sumpah, ya, susah, marah-marah. Kadang-kadang mestinya sudah waktunya istirahat, tidur, tidak tidur. Mestinya waktunya makan, tidak makan. Akhirnya kena penyakitnya. Kadang-kadang justru aktivitas yang mestinya harus dilaksanakan, ya, terabaikan gara-gara ini. Nah ini nanti akan musibah tadi mestinya satu bisa double musibahnya. Itu karena orang ini tidak pinter dalam menerima ujian dari Allah ini. Jadi sama sekali orang tidak ridho atau mengeluh, gelisah dalam menghadapi musibah itu tidak menguntungkan sedikit pun, malah justru, ya, menambah parah, ya, keadaan orang itu, menambah sakit jiwa orang ini. Ya. Itu yang pertama yang harus diangen-angen. Jadi apa sih manfaatnya kalau saya tidak sabar, tidak ridho? Ini Allah yang menghendaki, ya. Walaupun orang itu tidak ridho, ya, susah, sumpek, tetap kalau memang menurut Allah yang baik harus demikian supaya orang ini bisa selamat di akhirat. Allah memberikan ujian ini, tetap orang itu, ya. Di samping demikian kata beliau, wa huwa ma'adzalik mufawwitun lisawab. Ketika orang itu tidak ridho dengan adanya musibah, hatinya gelisah, mengeluh, ya, susah. Itu mestinya orang kena musibah itu sudah disediakan oleh Allah pahala yang sangat-sangat besar, yang andaikan ditampakkan, ya, pahala daripada orang dikenai musibah yang sabar itu, barangkali orang-orang yang lain yang tidak mendapatkan musibah itu iri gitu loh, kepingin mendapatkan seperti itu, ya. Tetapi kalau orang itu tidak ridho, tidak sabar, hilang. Jadi sudah tidak ada keuntungan sama sekali, terus, ya, pahala yang disediakan oleh Allah hilang, tidak dimiliki. Kemudian yang ketiga, wa mujibun lil iqab. Jadi sudah orang tidak ridho akan ujian yang diberikan oleh Allah, itu akan menambah parah musibahnya, menambah sakit hati, kemudian menghilangkan pahala. Terus yang ketiga, akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan hukuman Allah, karena orang ini, ya, seperti nantang sama Allah, menyalahkan Allah. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kata beliau, wa anna syakwa ila man la yastati'u an yanfa'a nafsah wala an yakshifa anha darran minal himaqah. Dan orang, ya, kadang-kadang ketika hati itu tidak ridho, mengeluh, itu terus sambat-sambat sama orang, ya. Semua orang dikasih tahu, ya. Nah ini katanya mengadukan pada makhluk yang dia sendiri tidak bisa ngasih manfaat kepada dirinya sendiri. Bagaimana akan bisa ngasih manfaat orang lain? Jadi yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak bala itu hanya Allah. Makanya salah satu asmaul husna itu Ad-Dar, An-Nafi', Ad-Darun Nafi', An-Nafi' Ad-Dar, ya, yang
ngasih manfaat itu hanya Allah. Walaupun seluruh makhluk ya di dunia ini berusaha dimintai tolong supaya menyelesaikan, misalnya supaya membantu. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Sebaliknya, yang mendatangkan bahaya itu Allah. Kalau Allah memang menghendaki itu bahaya, ditolak oleh seluruh makhluk, tidak akan bisa. Jadi orang yang mengadu kepada selain Allah itu percuma gitu loh. Sebab yang berkuasa, yang menentukan segala sesuatu itu Allah. Jadi manusia jangankan nolong orang lain, mengatasi problemnya dirinya sendiri saja tidak bisa, ya. Kok dimintai tolong? Ya. Kecuali seperti yang diterangkan kemarin, kalau orang mengadu kepada dokter ketika berobat, itu tujuannya supaya dokter bisa memberikan obat yang tepat, ya. Itu tidak masalah, bukan semata-mata tidak ridho, tapi menyampaikan, ya, kepada orang yang diharapkan bisa memberikan pengobatan, ya. Atau mungkin kita mengadu kepada orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh, supaya kita diobati rohani kita. Jika tidak dikasih nasihat, tidak masalah. Tapi kalau kepada setiap orang kita mengadu, itu orang menunjukkan orang bodoh, gitu. Dan umumnya orang, ya, umumnya gitu loh. Ya, pasti ya, sulit untuk memberikan bantuan gitu. Jadi karena memang yang menggerakkan itu Allah gitu. Kadang-kadang orang itu wadul-wadul mengadu, ya. Justru walaupun mungkin umumnya orang, nah, seperti mantu-mantu menampakkan, tapi kadang-kadang hatinya, ya, nyukur loh itu kapokmu kapan. Kadang-kadang demikian orang itu, ya. Kalau orang biasa itu umumnya demikian, ya. Jadi jarang, ya. Sebab apa? Yang punya hati manusia itu Allah gitu. Jadi misalnya orang itu, ya, diuji, dicoba oleh Allah melaratnya. Setiap orang disambati. Maksudnya itu cek bisa akeni, cek dibantu. Padahal yang punya hatinya orang itu Allah gitu. Orang itu tuas kesel gitu, ya. Ben wong dia arep-arep be aku sambat iki saaken. Ya. Itu tandanya orang jauh dari Allah. Setiap orang disambati, maksudnya cek seakan, cek dibantu. Padahal setiap orang disambati. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk kasihan, tidak akan. Justru dia tersiksa. Waduh, aku kondo nang kono, ya, gak dibantu. Kondo nang kono, gak dibantu. Kondo nang kono, tambah tersiksa orang itu. Kenapa? Karena hatinya ada pada makhluk. Seolah-olah yang bisa nolong itu makhluk. Tapi walaupun orang itu gak sambat nang makhluk sama sekali, ya, seperti para sahabat Nabi, ya, seperti orang-orang solihin, apapun saja percuma, sebab makhluk tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa gitu loh. Ya, hanya sambat kepada Allah yang maha, ya, segala-galanya. Kalau Allah yang menggerakkan hati orang itu, ya, walaupun orang ini tidak kenal, walaupun orang ini tidak tahu, tapi kalau Allah yang menggerakkan, ya, orang itu akan membantu. Apakah lewat orang atau lewat makhluk yang lain, bisa terjadi demikian. Oleh karena itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh, ada salah seorang anak cucu Nabi, ya, Sayyidina Hasan, kalau tidak salah itu Hasan bin Ali. Karena waktu itu punya tanggungan, menanggung banyak orang-orang yang melarat, ya, mungkin anak-anak fakir miskin. Nah, beliau ini dibantu oleh salah seorang raja waktu itu untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang melarat itu. Suatu saat Allah menguji itu, Allah memberikan ujian. Tahu-tahu putus itu bantuan. Putus. Akhirnya sempat bingung karena punya tanggungan
mencukupi anak-anak atau orang-orang yang melarat itu. Sempat malam itu dia susah, akhirnya ketika tidur mimpi gitu loh. Dalam tidurnya itu ya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya, "Kenapa kamu kok susah?" "Iya Nabi, biasanya raja ini kasih bantuan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin ini, tapi kok sekarang putus. Bagaimana? Apa saya kirimi surat, saya ingatkan, katanya saya sambati ya." Kata Nabi, "Jangan. Ya, raja itu makhluk gitu. Walaupun kamu ingatkan sampai 1000 kali ya, kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, tidak akan." Ya. Jadi raja memutus itu memang ujian dari Allah untuk menguji. Tapi kalau engkau bergantung kepada Allah yang menguasai hatinya raja itu, ya, tanpa engkau ingatkan, ya, tanpa engkau kirimi surat, kalau Allah yang menggerakkan hatinya, pasti. Ya. Ini salah satu contoh ya. Maka ketika bangun tidur langsung dia menyesal atas niatan kepingin. Ya. Istilahnya sambat mengadu sama raja itu. Hanya terus diajari doa oleh Nabi, yang mana doa ini untuk memutus kepingin dikasihani oleh orang itu, dibuang harapan pada orang. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak, ya Allah, ya, letakkan pada hatiku itu hanya mengharap kepada Engkau ya Allah, yang bisa nolong Engkau, yang bisa nyukupi Engkau, yang bisa menghindarkan bahaya Engkau. Selain Engkau tidak bisa apa-apa ya Allah. Jadi hati 100% pada Allah. Jadi ada problem apapun nggak sambat-sambat nang wong, hanya cukup nang Allah. Maksudnya seperti itu. Diajari doa yang intinya itu memutus harapan kepada selain Allah, bahwa selain Allah itu makhluk yang tidak bisa apa-apa, yang memiliki hatinya manusia seluruhnya Allah, hanya cukup bergantung kepada Allah. Ya. Maka ketika beliau itu mengamalkan doa itu ya, tanpa mengadu sama siapa-siapa, tanpa mengingatkan raja, tanpa kirim surat, ya, ketika mengamalkan itu spontan karena Allah yang menggerakkan. Akhirnya bantuan itu datang tidak hanya 10 kali lipatnya, tidak hanya 100 kali lipatnya, itu ribuan kali lipat bantuan. Padahal tidak pakai mengingatkan apa-apa. Itu loh Allah. Itu salah satu contoh supaya kita ini yakin kepada Allah. Jadi percuma orang itu, setiap orang sambati. Cek maksudnya cek dibantu. Padahal masih disambati ping sewa. Nek Gusti Allah gak ngobano ati ini percuma, tuas kesel tok waktu wong iku nemen, padahal balik-balik gak sambati, gak metu blas. Nah itu. Ya. Karena apa? Ya, karena orang ini keliru gitu loh. Jadi seolah-olah orang ini yang menolong gitu. Jadi harus diputus itu. Sambat hanya kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Nah ini maksudnya nasihat beliau. Dan orang sambat-sambat ya, bahasa Jawa itu enak ya. Sambat-sambat kepada orang yang tidak mampu untuk ngasih manfaat pada dirinya sendiri. Jadi nulungi awak gak iso gitu loh. Kalau orang itu misalnya kena bahaya, menolong dirinya bisa kok, dimintai tolong gitu apa? Nah, orang yang demikian ini menunjukkan bahwa orang ini dungu gitu loh, tidak berakal, tolol, bodoh. Orang yang pintar menurut agama itu ya, yang hatinya bergantung kepada Allah. Tak sambat nang menungso, sebab menungso makhluk yang lemah. Ya. Terus itu yang keempat ya. Jadi supaya jadi pelajaran pada kita, setiap kita ini kayak wadul-wadul nang wong yo eling. Iki menungso, sing duwe ati ini menungso iku Allah. Masya awakmu wadul nang sapa, nek Gusti Allah gak ngobano percuma. Wis ngadep nang Allah ae wis awakmu ya. Itu nek Gusti Allah menurut Allah memang saatnya kamu ditolong,
Ya, gampang dengan perantaraan siapapun, apakah dengan perantaraan orang ini atau orang lain yang tidak dikenal, atau mungkin dengan perantaraan malaikat, Allah Maha Kuasa. Ya. Terus yang kelima, karena wahai sifatul makhluk, dan ini artinya selain Allah itu tidak bisa ya, mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau tidak ada izin Allah, ya, tanpa ada izin Allah, walaupun kalau orang itu misalnya dimintai tolong kok menolong itu karena bertepatan dengan izin Allah, gitu. Jadi bukan semata-mata bukan orang itu. Wa ma'adzalik fasyaqwa dalatun ala adamil iktifa' billah alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ya, kata pengarang kitab ini. Di samping itu semua, di samping 4 tadi itu, orang mengadu wadul-wadul ya, sambat-sambat kepada orang, itu menunjukkan orang ini tidak cukup ya dengan punya Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Seolah-olah Gusti Allah gak cukup Kak ya. Gak iso ngatasi koyo Gusti Allah gak kurang butuh Tuhan lain. Orang yang demikian ini seperti itu gitu loh. Koyo Gusti Allah itu gak iso ya. Apa? Masih kurang Allah itu ya. Masih tidak bisa ya. Sehingga butuh kepada selain Allah ya. Orang yang demikian ini masih sama sekali belum mengagungkan Allah, belum mensucikan Allah ya. Jadi orang yang mensucikan Allah itu hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa ya memudahkan urusan, hanya Allah yang bisa mencukupinya. Terus yang kelima apa yang keenam tadi? Yang keenam wa dzikru ma fi sabri 'alal masaibi wal ahad wal faqat minas thawab. Ya. Di samping itu semua ya, kita ini setiap dapat musibah itu harus kita gunakan akal sehat kita. Opo sih manfaatnya aku ya, gak nrimo, terus gelisah, terus sumpah, manfaatnya opo? Terus sambat-sambat nang wong ya. Ya, apakah orang dengan disambati terus mesti nulungi ya. Ya, itu semua Allah yang menentukan gitu lah ya. Terus yang ketiga tadi wa dzikru ma fi sabri 'alal masaib, dan supaya orang itu mengingat apa yang disimpan oleh Allah di dalam musibah wal ahad dan penyakit-penyakit wal faqr dan kemelarakan minasawab berupa pahala-pahala yang sangat-sangat besar. Jadi orang itu setiap ada musibah itu seolah-olah seperti kelihatan sudah disediakan pahala yang besar oleh Allah yang tidak diberikan pada orang yang tidak kena musibah. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, surat Az-Zumar ayat 10 ya, Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ya, terutama dalam menerima ujian, cobaan, musibah, tidak mengeluh, tidak sampai sambat-sambat. Orang yang demikian ini katanya dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain, apapun bentuknya itu ada timbangannya, ada takarannya. Tapi kalau orang dikasih musibah sabar itu tidak pakai ditakar ya, langsung disok ya, dituangkan. Dan ini diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunsabul mawazinu yaumal qiyamah li ahli sholati was sadaqah wal hajj. Ditegakkan timbangan-timbangan di hari kiamat untuk orang yang ahli sholat, itu ditimbang sholatnya, was sadaqah ditimbang sedekahnya, wal hajj ditimbang hajinya, dan ibadah-ibadah yang lain. Wa yuquna biha ujurahum, maka mereka dipenuhi pahala mereka sesuai dengan timbangan tadi itu. Tapi kata Nabi, wala yunsabu al-bala, dan tidak ditegakkan timbangan kalau orang kena bala itu tidak pakai timbang-timbangan gitu. Tidak kanggu timbangan ini.
Tapi bagaimana? Bal yusabbu alaihim al-ajru sabban. Bahkan dituangkan itu, pahala itu disok langsung, tak pakai ditimbang, kata Nabi. Hatta yatamanna ahlul afiyah fid dunya, ya. Sampai orang-orang yang tidak kena bala, tidak kena musibah di dunia itu dulu itu berharap, ya Allah, kenapa saya dulu di dunia tidak kena musibah seperti orang itu, ya Allah, kenapa saya tidak dikasih musibah seperti orang itu. Orang yang tidak mendapat itu iri seperti itu. Ya. Saking ketika melihat orang-orang yang ketika dikasih musibah terus sabar itu seperti itu besarnya pahalanya itu. Ya. Tapi jangan sampai terus kita ini, ngono aku kepingin jaluk musibah dengan Allah, jangan, ya Bang. Jangan, sebab apa? Belum tentu kuat, gitu loh. Belum tentu kuat, walaupun kadang-kadang ada orang solehin yang memang kuat itu seneng gitu loh, ketika itu sebab seolah-olah seperti kelihatan itu apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau kita belum tentu kuat diberi ujian, jangan minta gitu. Cuma kalau dikasih oleh Allah, ya harus seperti itu kelihatan apa yang dijanjikan oleh Allah itu, sehingga kita bisa sabar. Minimal itu ridho, sabar. Kalau orang itu terus begitu nanti akan meningkatnya, justru akan syukur. Ya. Terus di samping itu kata beliau pengarang ini, wa anna Allah Ta'ala a'lamu bima yaslu'u lahu min nafsih. Dan perlu kita ketahui, kita ini sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu Maha mengetahui yang terbaik gitu. Bahwa Allah itu a'lamu, lebih mengetahui bima yaslu'u lahu, dengan apa yang maslahat bagi orang itu. Jadi yang tahu kita ini sing apik digawe apa karo Allah, itu yang tahu Allah gitu. Wong iki tak gawe sugih apa melarat, itu yang tahu persis Allah gitu. Wong iki tak gawe sehat terus apa ono lorone, itu yang tahu Allah gitu. Jadi apapun yang terjadi sudah Allah memilihkan yang terbaik. Jadi walaupun tidak sama hamba-hamba itu loh, ada yang dijadikan kaya, ada yang melarat, ada yang fisik sehat terus, ada yang sakit. Itu yang memilihkan, yang mengenai Allah, dan Allah yang Maha mengetahui keadaan yang demikian itu loh yang terbaik bagi orang itu. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu kok ngene tok ya iki. Kenapa saya kok ono musibah wis berusaha sik loro, ono anak ngene ono. Ya, itu kadang-kadang orang demikian. Tapi kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an, barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, ya, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu yang kamu tidak senang itu lebih baik. Ya. Ada diceritakan, ada seorang hamba yang dikasih ujian, orang tidak waras-waras, sampai ya Allah, rahmatilah saya ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Akhirnya ada jawaban dari Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi waktu itu. Lho ya apa? Wong aku iki melasi awakmu iku dengan pakai loro iki gitu loh. Kalau menjawab diluasi terus dengan cara apa gitu loh. Rahmat yang saya kasihkanmu itu karena kamu sakit ini saya rahmati gitu loh. Ya. Terus masa saya cabut gitu. Itu seperti itu gitu. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang dikasih cobaan itu justru Allah menghendaki yang terbaik, hanya saja ya, karena apa? Saking jauhnya orang itu kepada Allah, saking bodohnya orang itu seolah-olah seperti dibenci oleh Allah, padahal justru Allah sayang. Ya. Nah, itu makanya sifat yang demikian ini, orang ketika dikasih cobaan koyo awak iki dibenci, itu bukan sifatnya orang mukmin ya. Tapi kalau juga lancar terus, wah berarti awak ini dimulyakno Allah. Itu sifatnya orang kafir. Ya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman.
Adapun manusia maksud orang kafir yang bukan apabila dicoba, diuji oleh Allah dengan kekayaan, kelancaran, kesehatan, macam-macam. Dia mengatakan, Tuhanku memuliakan aku ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dicoba oleh Allah dengan disempitkan rezekinya, ono cobaan macam-macam, waduh Gusti Allah ini berarti benci nang aku, ini menghina aku. Nah ini keliru ya. Orang mukmin tidak demikian ya. Orang mulia itu bukan karena kekayaan, bukan karena kesehatan, bukan karena iki, tapi karena ketakwaannya kepada Allah, karena sabarnya kepada Allah itu loh. Ya. Karena akhlaknya, inti akhlak itu sabar itu gitu. Masih orang itu ganteng sehat terus, gagah, kaya, pangkat, tapi tidak takwa kepada Allah, tidak sabar ya. Tidak punya akhlak, sama sekali tidak ada artinya ya. Tapi walaupun orang ini mungkin ya penyakitan, loro-loroan, melarat ya, selalu dinyek wong ya. Tapi sabar, ridho ya. Dia tetap istiqomah ibadah. Wah ini hebat ini gitu loh. Itu orang yang sebenarnya kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Itu pandangan orang mukmin demikian, bukan karena apa? Bukan karena materi ini ya. Yang dilihat Allah itu bukan zahir tapi batin ya. Oleh karena itu diceritakan oleh para ulama kenapa Fir'aun itu semakin sombong, sampai ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling besar. Itu Fir'aun. Kenapa? Kata para ulama, sebab Fir'aun gak tahu loro. Sepanjang hidupnya 400 tahun lebih itu tidak pernah sakit, tidak pernah melarat, tidak pernah ngeluh. Kata para ulama, andaikan Allah ngasih penyakit pada Fir'aun itu mungkin kali pasti tidak akan aku itu. Tapi sengaja oleh Allah dibuat begitu ya. Itu untuk contoh itu loh. Wong kalau gak tahu dikai cobaan ya seperti itu, sombong. Makanya orang-orang soleh ini tuh kalau hidup ini gak tahu oleh cobaan itu pedih gitu, takut. Jangan-jangan saya ini seperti Fir'aun, jangan apa? Itu dilulu sama Allah. Takut sehingga semakin mendekatkan diri Allah, semakin istiqomah ibadah. Ya, itu demikian. Jadi kita harus benar-benar yakin ya bahwa yang mengetahui keadaan yang terbaik bagi manusia itu Allah, bukan kita gitu. Bukan manusia ya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik ya untuk kalian. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali Anda menyukai sesuatu, kepingin sehat terus, kepingin sugih terus. Ternyata kata Allah, kaapi awakmu nek ngono iku. Kudu ana lorone, kudu ana gagal awakmu. Masuk usaha terus, sukses terus. Sekali waktu dikai gagal karo Allah. Itu rahmat gitu loh. Supaya wong sadar, oh berarti aku iki dudu pangeran, aku iki lemah. Terus DP nang Allah, merendah kepada Allah. Itu tujuannya seperti itu gitu. Makanya orang ya jangan sombong ya. Sepinter apapun mesti engko ono budune gitu loh. Ya, sesehat apapun kok ono ya. Itu menunjukkan ya, orang itu kalau dapat apa-apa itu jangan merasa dirinya ini semata-mata anugerah Allah, sehat, lancar, semata-mata Allah ya. Jangan sampai sedikit pun diakui seolah-olah itu dari dirinya. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu mengetahui dan kalian wahai manusia tidak tahu gitu loh. Kepinginnya enak tuh padahal jadi Gusti Allah ke api apa mulai enak terus gitu loh. Itu manusia harus demikian. Sehingga hidup ini selalu husnudzon. Jadi ada khauf, ada roja. Justru uripe lancar terus, enak terus itu harus dipasang itu khauf, takut. Waduh, jangan-jangan ini dilulu oleh Allah. Saya harus semakin meningkatkan ibadah. Nah, terus kalau dikasih cobaan-cobaan kesulitan harus dibesarkan husnudzonnya, rojaknya. Oh, Gusti Allah mesti mau mengangkat derajat saya ini. Gusti Allah akan menyenangkan saya nanti di masa depan saya. Gusti Allah akan
menyelamatkan saya di akhirat, ya, akan memuliakan. Harus seperti itu gitu. Ya. Kemudian kata beliau, waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kita disuruh ingat ayat ini gitu. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ya. Waladabluwannakum, ini Allah yang berfirman, pasti benar-benar kami ngasih cobaan sama kalian, tak uji, tak kasih balak kalian. Itu kata Allah. Apa itu minal khauf? Kadang-kadang takut melarat, takut gagal, takut di PHK, takut dipecat, takut macam-macam. Itu apa? Ujian dari Allah. Walju, kadang-kadang lapar, kekurangan makanan, biaya hidup. Walaqsi minal amwal, kurangnya harta, mungkin apa? Rugi atau diakali orang dan sebagainya. Wal anfus, kurangnya jiwa, mungkin ada yang mati. Wasamar, dan kurangnya buah-buahan, mungkin tanaman rusak, ya gagal panen dan sebagainya. Itu ujian dari Allah. Terus ayat berikutnya ini, wa basyiris sabirin, katanya. Kasih Allah kabar gembira orang yang sabar. Jadi orang sabar itu satu, ada jaminan pasti dapat kabar gembira dari Allah. Ya. Terus apa jaminannya berikutnya? Nah, apa itu? Tanda orang yang sabar yang akan mendapat kabar gembira dari Allah, terutama di saat mati ya. Orang itu ketika akan mati itu, kalau mukmin yang sabar itu ada berita gembira ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30-31 itu loh. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya. Orang-orang yang beriman ya, yang di antara tanda iman itu sabar, istiqomah ibadah. Itu ketika akan mati itu turun malaikat-malaikat ngasih kabar gembira. Allah takhafu, jangan takut sampean, jangan susah, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, ini loh, sampean bunga iki swarga sing diseto. Itu begitu apa? Nah, ini siapa itu orang yang sabar? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika dikenai musibah. Musibah itu apa saja yang tidak menyenangkan itu. Bukan lek mati itu musibah, bukan itu. Jadi sampai kata dalam ketika zaman Nabi ada lampu padam itu innalillahi. Ya. Duh, hanya Nabi ini kira lampu mati. Kok innalillahi? Iya kata Nabi, setiap apa yang tidak menyenangkan orang mukmin itu namanya musibah. Ya. Nah ini. Orang ketika mendapatkan musibah apapun tentunya itu langsung mengatakan spontan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami ini milik Allah, Kak, melok duwe. Apapun yang ada ini Allah yang mengendaki, yang menentukan, yang ya mendatangkan apapun itu Allah gitu loh. Nah, kita ini hamba milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan punya kami semua ini hanya kepada Allah akan kembali ya. Itu ketika orang yang mukmin demikian, karena awak gak melek duwe ya, apapun yang terjadi Allah yang mengendaki, yang memiliki ya. Ya, apapun yang kita miliki milik Allah, sehingga kapanpun dicabut ya itu ya, kita tidak bisa berbuat apa, harus ridho. Nah, orang itu sabar itu tandanya setiap ada musibah ingat Allah ya. Iki Allah sing menghendaki, yang punya makhluk. Terus otomatis hati adem gitu kan. Itu otomatis dengan ucapan innalillahi itu apa? Ya.
Hati itu ridho, nerima bahwa memang kita ini makhluk yang lemah, yang punya ini Allah, ya sudah. Itu begitu ya. Bukan kadang-kadang orang betul lesannya itu innalillahi, tapi hatinya apa? Marah-marah. Ya, kadang-kadang demikian. Ketika maca innalillahi ini wis duduno gak ridho san. Innalillahi kok iso yo ya. Kok sampai ngene, kurang ngajar awakmu iki apa? Iki gara-gara awakmu iki apa? Kadang-kadang begitu. Itu namanya apa? Tak cocok. Jadi innalillahi. Ya, walaupun apapun apa sebabnya memang macam-macam ya sebabnya. Tapi hakikatnya itu apa? Yang ngasih sebab itu juga Allah, gitu loh. Jadi apapun jadi wis catatan begitu gitu. Jadi ibarat orang yang misalnya apa? Ya, kalau sudah catatan ada musibah misalnya, ya. Masa dikandani sopo ae ya. Ojo metu misalnya anaknya. Tapi kalau catatane awakmu ana musibah ini ya, itu terjadi gitu. Ya, kalau sudah terjadi ya wis. Gak usah apa? Diuring-uring gak usah ya wis berarti apa? Catatane bisa pasti ono hikmah. Ya. Jangan sampai terus mangkane terus sampai berhari-hari sampai berminggu-minggu terus yang awakmu mangkane ngini lek ya gak metu lah gak ngene awakmu nah ini olah-olah apa ya. Begitu itu tidak boleh gitu loh ya. Jadi ya sudah kalau sudah terjadi ya sudah dibalana wis Allah ya. Memang yang mengendaki pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang orang apa sepilih mungkin apa ke dokter salah obat atau salah pijet terus iki gara-gara iki malah aku apa lorong ini terus kok mati. Jangan, itu apa? Ya, semua makhluk ini Allah yang menggerakkan. Jadi orang itu misalnya berobat ke sana, yang menggerakkan berobat ke kono. Misalnya dokter ngobati itu apa? Kok keliru? Itu memang Allah mengendaki demikian, ya. Itu memang wayahe wong iki mati waktu itu. Jadi itu apa? Jadi ya wis apa? Harus menerima wis Allah memang mentakdirkan ini pasti ada hikmahnya. Itu kembali orang itu baru dikatakan sabar setiap ada musibah apa saja ingat ini yang menghendaki Allah itu maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu loh. Awak kami lan gak iso apa-apa sing iso Allah yang mendatangkan Allah dan tidak mungkin Allah keliru gitu loh. Mendatangkan musibah ini pasti ana hikmah. So perlu engko kelawan ngene iki justru tapi wong iki selamat terus, apa? Wong iki terus sak terusé terus hati-hati, gak sembrono. Mungkin apa? Dadi pelajaran. Itu apa? Demikian. Pasti ada hikmahnya. Terus kalau orang itu bisa demikian, kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan apa ampunan. Jadi sudah dapat berita gembira, dapat ampunan dari segala macam dosa-dosanya yang dulu itu diampuni seperti yang disebutkan dalam hadis orang itu apa ketika mendapatkan musibah itu Allah ingin mengampuni dosa-dosanya yang umumnya kita orang mukminin pasti banyak dosa umumnya ya. Kalau yang kena musibah itu nabi yang tidak punya dosa itu semata-mata meninggikan derajatnya. Tapi kalau umumnya kita orang Islam ini kena musibah apapun, walaupun itu kelilipan, walaupun kesandung, walaupun apa, terus moro linu kabeh, terus keseliu atau macam-macam. Itu kata Nabi pasti itu saking sayangnya Allah kepada orang ini habis melakukan dosa apa, Allah kepingin menghapus dosa ini. Supaya orang ini nanti siksanya di akhirat, di kuburan tidak ada, di akhirat tidak ada, sudah didahulukan di dunia. Itu kata Nabi dalam hadis-hadis demikian. Ya. Siksanya orang mukmin itu dikasihkan di dunia berupa musibah itu. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah, kata Nabi. Selalu musibah itu menimpa seorang, mungkin menimpa hartanya, dirinya, anaknya, keluarganya, sampai orang ini bertemu Allah alias mati dalam keadaan bersih, suci, tidak ada dosanya. Padahal dia tahu dosa ini, tapi terus dikasih cobaan, tapi sabarnya itu loh ya. Ridho, sabar itu yang menyebabkan suci orang ini bersih. Mati dalam keadaan
tidak ada dosa, itu rahmat dari Allah. Ya. Jadi, cuma karena orang ini tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga Allah menghendaki yang terbaik, tidak terima, marah-marah, suudzon kepada Allah, seolah-olah Allah menghina dirinya. Padahal Allah menghendaki yang terbaik. Gitu. Itu maknanya ulaika alaihim shalawatun, mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah ini ya perlu ya, kita mengangan-angan ilmu semacam ini, ayat tadi itu, sehingga kita ini semakin sabar. Itu ukuran orang baik itu dilihat dari sabar ini ya. Karena orang itu baik atau tidak itu tergantung akhlak ya. Akhlak yang paling pokok itu sabar ya. Sabar itu kata Nabi dalam hadis, inti yang paling utama sabar itu terlihat nampak keceriaan ya. Ceria, tak tahu merengut, tak tahu mencep, selalu ceria. Walaupun dikai apa tetap senyum kepada orang, disambangi wong alhamdulillah. Itu apa? Ya, itu inti akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia itu ceria. Jadi hati ini muring-muring nang Allah ridho, terus nang makhluk ngetokno ceria. Masih awake mungkin kena musibah tetap kepada uang alhamdulillah, selalu senyum, ceria. Itu inti akhlak. Wa man lazima sabr ala hadzal wajhi, kata pengarang kitab ini, barang siapa yang tetap sabar ya, walaupun dicoba macam-macam, ingat ini dari Allah. Allah menghendaki yang terbaik ya. Oh, posisi manfaatil aku lek sabar, lek sambat-sambat justru tambah nambah parah keadaan saya, terus gak oleh ganjaran, rugi saya. Harus saya ridho. Ya, orang itu kalau terus berusaha begitu, ridho sabar dengan cara ini, adzaqahullahu halawatat taslim. Allah akan memberikan rasa pada orang itu, akan manisnya punya sifat pasrah pada Allah itu, nikmat ya, Jadi Allah selalu memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, Allah sayang sama saya, Allah cinta sama saya, Allah menghendaki yang terbaik. Jadi justru walaupun orang itu kena musibah, merasa mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Wa sa'ati insyaallah dzikra ridha bima ba'du, dan akan datang insyaallah pembahasan tentang betapa mulianya orang yang dikasih hati ridha oleh Allah ya. Itulah diantara nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan semua keluarga, anak-anak turun kita, dijadikan orang-orang yang selalu sabar dan ridho dalam menghadapi ujian hidup, sehingga insya Allah kita semua ini ya diakui sebagai orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang sempurna ketakwaannya kepada Allah, sampai kita bertemu Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا من شيخنا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. الفاتحة.